Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membahas definisi dan istilah tentang korupsi, terus membahas tentang faktor-faktor penyebab korupsi, dan sekarang kita membahas tentang dampak masif korupsi tersebut. Apa sih dampak masif korupsi itu? Dampak masif itu artinya dampak yang luas akibat korupsi tersebut. Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja, tapi menimbulkan efek domino terhadap ekstensi bangsa dan negara. Salah satunya dampak masalah korupsi adalah dampak ekonomi. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, itu pasti. Karena jika pertumbuhan ekonomi menjadi lemah, artinya orang untuk investasi ke negara kita ya sudah sangat malas sekali akibat ekonomi yang lemah, dan itu mempengaruhi pada tingkat kerugian negara tersebut karena pembayaran ilegal pada para pejabatnya. Terus penurunan produktivitas itu artinya penurunan dalam kualitas menghasilkan suatu pabrik-pabrik, memperbesar kompetisi produksi, usaha yang terkendala karena tidak adanya investasi lagi. Kemudian rendahnya kualitas barang dan jasa untuk pabrik, ya seperti contohnya rusaknya jalan-jalan, jembatan, tergulingnya kereta api, terus beras-beras raskin yang kualitasnya sangat tidak baik, yang tidak layak dimakan lah. Kemudian bahan bakar yang merusak kendaraan. Nah, salah satunya kalau untuk Kalimantan Timur pernah terjadi pada jembatan Bukar. Nah, itu kan kita tidak tahu apakah itu faktor alam, faktor teknologi, atau kebanyakan daya, atau memang faktor korupsi itu sendiri yang mengakibatkan terjadinya ambruknya jembatan tersebut. Menurunnya pendapatan dari sektor pajak. Kita tahu bahwa pajak sangat menopang pendapatan negara kita. Ya, macam-macam pajak itu, ya, ada pajak penghasilan, ada pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea materai, dan bea proyek atas tanah. Kemudian kalau untuk pemerintah daerah kan adanya PKB dan dikenal juga dengan pajak kendaraan bermotor. Dan terus dari faktor pajak restoran dan lain-lain, itu 70% pendapatan negara kita ditopang oleh pajak. Namun sangat disayangkan para pejabatnya banyak juga yang bermain di pajak tersebut. Nah, itu terbukti dengan kasus yang kemarin terjadi, ya kan? Kemudian meningkatnya hutang negara. Nah, akibat korupsi yang terjadi tinggi mengakibatkan hutang negara menjadi tinggi, itu pasti. Karena kita harus menutupi semua utang-utang kita yang terjadi, ya kan? Kemudian dampaknya ke sosial dan kemiskinan. Mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, ya kan? Akibatnya kan akhirnya praktek korupsi itu terjadi mengakibatkan ekonomi biaya yang tinggi yang ditanggung oleh para pelaku ekonomi korupsi, sehingga kasihan akibatkan pelayanan publik yang dirasakan masyarakat harus membayar tinggi akibat korupsi tersebut. Terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, ya, di mana masyarakat miskin dalam akses untuk pendidikan, kesehatan, rumah layak huni, informasi hukum dan sebagainya. Rakyat miskin lebih menimbulkan untuk kepentingan rezekinya, makanan pokoknya, daripada untuk kepentingan sekolah mereka. Akibatnya mereka tidak dapat untuk mengencang pendidikan dan mendapatkan kelayakan pekerjaan akibat yaitu tingkat pendidikan yang rendah. Kemudian meningkatnya angka kriminalitas, itu diakibatkan dari pendidikan yang rendah, terus tidak dapatkan pekerjaan yang layak, akhirnya mereka mengambil jalan pintas. Nah, kemudian solidaritasnya semakin langka, artinya nilai kegotong royongan semakin langka. Kita individu menjadi individu karena kesibukan kita masing-masing, tidak ada lagi solidaritas gotong royong, karena akibat dari itulah korupsi itu juga. Demonetisasi juga adalah contoh dari dampak solidaritas yang semakin langka tadi.
membuat sikap kebersamaan anggota yang selama ini hanya menjadi retorika saja, jadi lebih ke individu, mementingkan diri sendiri dan keluarganya saja. Kemudian demokrasi berbasis pemerintahan, runtuhnya otoritas pemerintahan, karena di mana saat ini kekuatan politik sangat dominan sehingga suatu kelompok jelas-jelas merasa bersalah dan dilindungi oleh para anggotanya. Nah, itu yang terjadi, matinya etika sosial politik, yaitu yang dibilang ya seperti sering kita ungkapkan bahwa suap menyuap terjadi akibat dari gratifikasi untuk memenangkan suatu perkara dan segala macam. Nah, itulah artinya etika sosial politik. Kemudian dalam politik demokrasi munculnya kepemimpinan korup sudah menjadi transisional. Jika dari awal kita memilih pemimpin, kita menyuap dan menerima suap, maka yang ada akhirnya kita menciptakan pemimpin yang korup. Nah, ya kan, akibat dari kesalahan kita sendiri juga. Tidak sedikit banyak departemen pemerintahan, pejabat, hakim, jaksa, polisi, militer ditangkap, ya kan? Nah, akibat itu hilangannya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Jadi karena kan terjadinya korupsi besar-besaran, merasa bahwa tidak ada lagi sudah demokrasi, pemimpin yang baik, jujur, bersih, dan adil. Menguatnya plutokrasi itu apa sih? Plutokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang kekuasaannya ialah dari segi kekayaannya. Jadi semakin besar dia memiliki kekayaan, maka dia mempunyai kepentingan dan bisa mengatur segala-galanya, baik itu hukum, baik itu politik dan negara. Nah, itulah yang namakan akhirnya merajalelanya korupsi, hancurnya kedaulatan rakyat yang ada, yaitu kedaulatan di tangan partai politik. Harusnya kedaulatan rakyat ada di tangan rakyat, tapi sekarang yang ada kedaulatan rakyat ada di tangan partai politik. Karena apa? Karena banyak orang yang menganggap wajar apabila suatu dapat dari negara dinikmati oleh partai, bukan rakyat. Fungsi pemerintahan mandul, ya karena fungsi pemerintahan mandul akibat cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait korupsi. Jadi masyarakat menganggap lembaga-lembaga itu terkait dengan korupsi. Dampak korupsi yang membuat berjalannya fungsi pemerintahan sebagai pemangku kebijakan negara dan jelas sebagai berikut. Kemudian korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi dalam pengaturan aset, asibilitas politik dan ekonomi. Ya, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga dengan perwakilan rakyat, partai politik, kepolisian RI, dan lembaga pemerintahan lainnya. Kemudian dampaknya terhadap Hamkam juga lemahnya Otista, yang dimana banyak sekali wilayah-wilayah batas negara Indonesia ini, baik di darat maupun di udara, sering kita dilihat di media atau berita, seenak saja dilanggar oleh negara-negara lain. Nah, lemahnya garis batas negara begitu juga, seringkali dilanggar zona ekonomi kita dan Indonesia, dan mereka seenak-enaknya saja mengeruk kekayaan dan ke dalam kelautan Indonesia. Menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat, itu akibatnya terjadi kemiskinan di mana-mana, tekanan hidup, tidak percaya, apatis dengan pemerintah, menyebabkan masyarakat menyelamatkan hidup sendiri, menimbulkan efek yang sangat merusak, yaitu adanya kekerasan. Bahkan saat ini tempat ibadah pun merupakan tempat aman dan ancaman kekerasan dan terorisme. Akibatnya juga dalam kerusakan lingkungan, menurunnya kualitas lingkungan. Ya, akibat adanya semua usaha-usaha korupsi tersebut mengakibatkan banyaknya illegal logging, pembakaran dilakukan, kerusakan dilakukan, banjir bandang, tanah dan kekeringan, tanah longsor, akhirnya banjir di mana-mana. Itu kan akibat dari juga korupsi yang dimana seenak-enaknya saja pemerintahnya memberikan izin pada perusahaan-perusahaan tanpa melihat lingkungan sekitarnya. Nah, ya kan. Jadi hanya memikirkan kepentingan individu. Nah, begitu kan menurunnya kualitas hidup juga begitu. Akhirnya berdampak pada kualitas hidup kita, oksigen kita menjadi berkurang, laut kita menjadi kotor, sungai menjadi tercemar. Ya kan? Akibatnya dari apa? Dari pemberian izin yang sembarangan, akibat hanya untuk menggeruk kepentingan pribadi semata.
kerugian negara akibat korupsi itu hampir 14% dari dana APBN kita. Bayangkan apabila yang kita lakukan dari 40% yang tidak dikorupsi, wah, sekolah akan menjadi gratis, pendidikan tinggi juga gratis, biaya kesehatan gratis, dan karena listrik. Artinya intinya kalau kita bisa mengambil intinya bahwa seandainya kita semua bisa mengatakan no pada korupsi, membuat kebangkitan bangsa Indonesia ini semakin akan maju di tangan generasi muda seperti kita, terutama kalian. Tonggak estafet kepemimpinan akan menjadi milik kalian. Sekarang katakan no pada korupsi, karena itu akan membangkitkan negara kita lagi. Sudah lihat dampaknya bagi kehidupan bangsa dan negara, sangat-sangat berdampak sekali. Jadi jika kita melawan korupsi, kita akan bisa menjadi negara yang bangkit dan maju. Kenapa tidak? Katakan no pada korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.